kita akan perkenankan saya untuk melakukan presentasi terkait dengan peer teaching. Saya langsung ya, Prof ya. Ya, langsung saja. Baik, saya izin share screen. Apakah sudah terlihatan rekan-rekan? Udah. Baik, baik, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan semua, selamat pagi kawan-kawan semua, selamat pagi Prof Badini. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke dalam mata kuliah pertemuan ke-12. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pupuk dan pemupukan. Sebelum ke sana, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Ya, ini saya, nama saya Dian Pratama Putra, tempat tanggal lahir Pekanbaru 23 Oktober 1993. Aslinya saya berdarah Sumatera, Prof. Hanya saja saya Pujasera. Nah, saya dosen dan peneliti Instiper sejak tahun 2018. Saya alumni dari Instiper tahun lulusnya 2015 dan mengambil studi lanjut di Fakultas Pertanian UGM di Departemen Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada. Saat ini struktural saya sebagai KAUPT Laboratorium Instiper. Berikut di bawah juga ada profil scholar dan profil Scopus saya. Saya lanjutkan. Nah, di Instiper itu setiap kita akan ada kuliah pasti menceritakan yang namanya profil lulusan. Profil sukses lulusan Instiper itu kita harus pastinya dosen-dosen harus membangun pola pikir setiap lulusan kita secara berpikir profesional. Kemudian mereka juga harus bisa mempunyai kemampuan developer atau kemampuan inovasi baru di dalam dunia kerja. Dan mereka pasti mempunyai kelincahan di mana pekerjaannya itu harus taktis dan sebagai strategic planner. Nah, mereka juga harus tangguh di mana adanya kurikulum MBKM ini kita magang di perusahaan dengan beban SKS-nya 20 SKS. Kemudian dia cekatan. Lulusan kita itu cekatan, tidak menunda dan konsisten. Nah, ini sudah kita ajarkan selalu di dalam dunia kampusnya. Nah, salah satu profil lulusan. Nah, ini ada Mas Zeyan Lesmana. Kebetulan ini dulu teman sekelas saya. Usianya sama, institusinya di PT BGA. Saat ini jabatan beliau manajer kebun. Pada usianya didapatkan usia 28 tahun. Biasanya manajer kebun itu usianya 40-an, 45. Nah, ini beliaunya mendapatkan usia di 28 tahun. Yaitu sekarang ini usianya 30-an seperti itu. Nah, agar mencapainya itu berdasarkan apa? Nah, ini beliau itu dulu waktu di kelas menonjol sekali tentang pupuk. Nah, ini adalah CPL-nya dan CPMK serta sub CPMK-nya. Di mana yang CPL-nya kita menekankan pada mahasiswa ketika pertemuan itu, ketika ada praktikum, tanya jawab dan segala macam, yang pasti kita di situ ada melakukan supervisi dan evaluasinya yang terkait kemudian dapat mengelola data karena kita ya ini ilmu pasti ya, ilmu di mana dia yang harus mencapai sesuatu itu dengan adanya research, sehingga dia harus adanya pengolahan data. Kemudian di sini juga harus terjaga kekomprehensifan ilmu di mana nanti akan diimplementasikan pada institusinya atau perusahaan tempat dia bekerja dan kemudian dapat dievaluasi. Nah, yang terakhir di sini dia juga mengerti tentang jenis-jenis pupuk dan karakternya dengan mengacu 4T. Nah, sebelum kita ke sana mungkin kita benchmarking dulu nih. Benchmarkingnya silakan buat kawan-kawan bisa ke link yang ini ya, link untuk benchmarking atau pretest, masuk ke dalam pretest. Monggo, mungkin kawan-kawan bisa, linknya saya ketikkan sebentar di kolom chat. Ya, s.id, sorry. Ya, silakan. Di sini saya share screen.
ya. Di situ kita melakukan benchmarking. Setelah kita melakukan benchmarking, mungkin selanjutnya saya lanjutkan ke dalam materi, ke dalam materi yaitu pupuk. Nah, di sini kita bisa lihat pupuk itu apa. Nah, pupuk itu merupakan bahan esensial di mana dia sangat dibutuhkan oleh tubuh tanaman. Nah, kalau dia diberikan dalam jumlah yang sesuai, maka dia akan mendorong pembungaan. Sehingga ada yang namanya proses pembungaan, ada yang namanya proses pembuatan daun. Nah, proses apa itu? Proses vegetatif dan proses generatif untuk membuat keturunan. Nah, kemudian ketika mereka sudah mempunyai dua proses tersebut, pasti kesinambungan hidupnya juga harus terkait dengan yang namanya tertransport ke dalam tubuh tanaman. Kemudian setelah tertransport, maka suksesinya harus tepat. Ketika dia sudah tepat, maka suksesinya akan menjadi hasil yang maksimal dan kemudian produktivitas yang sangat diharapkan. Nah, negara-negara dan pupuknya, ini Rusia produsen terbesar saat ini, Tiongkok nomor 2, Amerika nomor 3, dan Jepang bukan produsen tetapi periset. Ketiga negara ini berlomba-lomba membeli ramuan dari Jepang. Dan bisnisnya pupuk ini merupakan bisnis yang besar sekali, dan negara-negara maju ini udah ngerti bahwasannya kita harus coba meriset dari negara-negara yang memang concernnya dengan pertanian, yaitu salah satunya Jepang. Nah, jenis pupuk ada apa saja? Nah, ini data dari FAO, di mana secara average di seluruh dunia itu saat ini penggunaan pupuk organik itu hanya 20%. Kemudian penggunaan pupuk kimianya itu hanya saat ini 80%, sudah mencapai 80%. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat pupuk organik dan pupuk kimia ini jonjing ya, jadi tidak sesuai dengan peruntukannya. Seharusnya ya kita 50-50, karena apa ya, perbaikan tanah itu juga perlu dengan adanya pupuk organik. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, apa sih manfaat dari pupuk dan pemupukan? Yang pasti kita dapat meningkatkan, lalu yang kedua menyediakan, dan yang ketiga mempertahankan. Nah, kita meningkatkan ketersediaan unsur hara, ketersediaan nutrisi, kemudian kita juga menyediakan unsur hara yang berkadar rendah, kemudian kita mempertahankan. Setelah kita tingkatkan, kita menyediakan, kita tidak mempertahankan, nah kan sama aja. Nah, seperti itu. Ini salah satu contoh tanaman yang baik ya, tanamannya hijau gitu, daunnya lebat. Nah, bagaimana cara tepat? Dari tadi saya mungkin berbicara tepat. Ada 4T di sini. 4T itu adalah tepat tempat ya, tepat tempat pemupukannya, bagaimana caranya kita meletakkan pupuk. Kemudian tepat caranya, cara aplikasinya bagaimana, tepat waktunya. Nah, ini waktunya kapan nih? Biasanya kalau orang ngasih pupuk itu pagi-pagi. Orang ngasih pupuk siang atau ngasih pupuk sore kan biasanya agak sulit ya. Pupuk itu kalau dia siang pastinya menguap, kalau dia pas hujan-hujan itu pasti dia cepat sekali terurainya atau tercucinya. Kemudian dosis. Nah, ini juga terjadi pada 4 tepat pada dosis, di mana dosis ini kalau kita tidak menggunakan dosis yang tepat, pastinya kan kita sudah investasi. Wah, ini habis nanti uang kita untuk mengatur dosis kalau tidak tepat. Nah, kemudian bagaimana pupuk itu bekerja? Pupuk itu ada terurai, di mana dia harus melepaskan dulu dari ikatan absorbennya. Dia kan pasti ada punya macam-macam banyak uraian. Kemudian dia terlepas dulu, kemudian dia melarut. Setelah dia melarut, dia baru bisa terjerap masuk ke dalam bagian kisi-kisi tanah yang dia dapat mengandung nutrisi. Kemudian dia terlepas karena adanya ikatan elektromagnetis di dalam tanah yang diminta oleh akar, dan mengeluarkan akar-akar organik ya, akar-akar organik di dalam tubuh tanaman. Kemudian terserap karena asam-asam organik dari tanaman. Ibaratnya kayak di manusia itu adalah air liur. Kalau kita mau makan, kita harus ada air liur. Kalau tidak ada, nah bagaimana kita bisa makan? Kan seperti itu.
Kemudian saya lanjutkan, di sini ada bagaimana pupuk bekerja dalam tubuh tanaman. Ada 5 faktor utamanya. Yang pertama adalah sintesa protein, itu 60%, pengaturan air itu 45%, untuk akar 75%, stomata 95%, dan untuk pembuatan daun sendiri 75%. Nah, ini kepentingannya mereka, dan kita bisa lihat di sini adalah kandungan dari stomata yang bergabung dengan klorofil daun, di mana mereka juga memiliki masing-masing fungsinya yang bergaining di dalam tubuh tanaman tuh masing-masing juga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dari setiap tubuh tanaman. Seperti itu. Nah, apa saja kandungan di dalam pupuk? Ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium. Kemudian ini adalah esensial primer, di sini adalah esensial sekunder. Nah, yang di sini ada nitrogen NPK. Nah, kita tahu ya ada pupuk namanya pupuk NPK. Setelah ini akan kita pelajari. Kemudian ada esensial sekunder magnesium, kalsium, dan sulfur. Nah, nitrogen sendiri fungsinya lebih kepada klorofil, di mana fungsinya dia juga untuk pembuatan daun. Untuk fosfor dia ada pada masa vegetatif dan pembungaan, pada masa generatif. Untuk kalium itu dia ada pengaturan osmosis atau turgor tubuh tanaman ya, dia sejenis seperti kalau di manusia darah. Kalau magnesium itu pembentukan stomata, kalau kalsium stabilitas sel. Untuk sulfur dia merupakan pembentukan asam amino, vitamin, dan senyawa-senyawa organik. Inilah yang dikeluarkan oleh sulfur ketika ada pertukaran di dalam tanah dengan elektromagnetisnya tadi ya, elektromagnetis tanah. Nah, ini sudah di tengah-tengah nih. Ini kita benchmarking lagi. Benchmarking ada di s.id dp quiz. Ya. s.id saya tulis di kolom chat dp quiz. Silakan nanti bisa kita kerjakan. Saya lanjutkan. Ya, macam pupuk utama untuk tanaman. Nah, ini tadi sudah saya katakan ada NPK ya. NPK ada nitrogen, fosfat, kalium. Ini NPK warna biru, biasanya NPK yang mempunyai kadar 16% per setiap setiap unsur. Kemudian ada urea di sini. Urea itu hanya mengandung nitrogen 46%. TSP itu triple superfosfat itu dia hanya mempunyai fosfat 46%. Kemudian MOP, Morate of Potash, itu dia mempunyai kalium ya di sini 60%. Nah, ini untuk macam pupuk lainnya itu ada kisrit, dolomit, organik, mikro, dan cair. 5 menit. Ya, baik Prof. Kisrit magnesium 21%, sulfurnya 21%, dan mikro dengan cair itu dia tergantung dari produsennya. Organik juga tergantung dari bagaimana kualitas bahannya dan cara membuatnya. Nah, bagaimana sifat pupuk di dalam tanah? Ini salah satu paper yang saya teliti. Silakan nanti bisa di-download di s.id icimtek 20. Kemudian dari hasil paper tadi ada kehilangan pupuk di mana sangat merugikan. Kehilangan runoff itu karena air hujan, diikat dengan mineral karena sifat dari masing-masing tanah, kemudian tercuci karena air hujan yang sangat deras, kemudian teruap karena panas yang sangat tinggi. Kehilangannya itu 58% dari 100% aplikasi pupuk yang kawan-kawan atau rekan-rekan gunakan di lapangan. Nah, sebagai contoh kasus nih, ini sebagai bahan diskusi, di situ adanya saat ini di Indonesia sendiri bagaimana banyak sekali contoh-contoh kasus di mana pupuk palsu, mahal, penumpukan pupuk, tanaman tidak produktif, dan pupuk yang tidak tersedia. Nah, bagaimana sih solusinya? Yang pertama, konsolidasi antar setiap pihak, ya. Kemudian edukasi dan penyuluhan. Nah, ini konsolidasi dengan edukasi ini saling berkaitan ya. Kemudian penggunaan pupuk organik, dan terakhir adalah integrated nutrient management. Nah, yang paling visible pada saat ini untuk dilakukan itu adalah dengan INM, di mana INM ini dia menggabungkan antara pupuk organik ya, ini pupuk organik dengan pupuk yang kimia. Kalau kita hanya menggunakan pupuk kimia, dia hanya pada masa vegetatifnya saja, pembentukan daunnya saja. Tapi kalau dia di organik, dia hanya di masa pembungaan, sehingga kalau salah satu saja itu nggak akan baik di akhirnya. Kenapa? Di fertilizer yang ada di kimia ini dia hanya di awal saja daunnya bagus tapi bunganya nggak bagus. Di organik bunganya
bagus tapi di awalnya nggak bagus. Ya pasti ini seperti stunting pada anak ya. Contohnya stunting pada anak itu dia kekurangan nutrisi di awal seperti itu. Nah, kita harus menggabungkan di antara keduanya. Kemudian apa saja cara aplikasi? Nah, cara aplikasinya Prof, ini tadi untuk waktunya apakah sudah 20 menit ya, Prof? Mohon maaf saya terlambat. lagi, 2 menit Tetap 2 menit lagi, baik. Mohon maaf, Prof. Oh iya, baik, saya Bapak, mohon maaf. ya ini cara aplikasi pupuk ada 3 cara. Ini dibenamkan, disemprot, dan ditebar. Yang ada dibenamkan itu karena adanya sifat dengan pupuk yang penguapannya tinggi seperti urea. Untuk yang disemprot itu biasanya pupuk cair yang berbentuk organik. Untuk yang ditebar biasanya pupuk NPK yang dia mempunyai pengikat yang kuat di antara setiap unsur-unsurnya. Nah, ini post test. Untuk post test silakan kita bisa klik di sini s.id/dp post. Dan ini adalah sumber referensi dari poin 1 sampai 12 itu adalah hasil dari buku ya. Buku ini perkembangannya sangat-sangat lambat karena kalau kita di ilmu-ilmu seperti ini itu lebih banyak ke jurnal. Nah, sehingga di sini ada 2 jurnal yang saya lampirkan. Silakan untuk materi ini nanti akan saya berikan terkait dengan jurnalnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih Pak Dian Pratama yang telah mempresentasikan sesuai dengan bidang mata kuliahnya. Mohon maaf Prof sebelumnya Bapak dan Bapak Ibu semuanya karena tadi saya ada sinyal, kemudian saya baru tempat ke FFBB dan sekarang baru ada sinyal. Jadi mohon maaf atas keterlambatan.